Halo semua, selamat berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas apa yang dikenal dengan quick count. Nah, kita sebentar lagi akan menghadapi pemilu dan pilkada, ya kurang dari 1 bulan dari sekarang ya. Nanti kita akan melihat berbagai lembaga survei itu akan mengeluarkan quick count. Nah, apakah quick count itu? Quick count itu intinya adalah suatu sistem perhitungan cepat di hari H pemilu atau pilkada, di mana lembaga survei itu mengeluarkan hasil sementara yang diperkirakan akan memprediksi dengan cukup tepat ya hasil pemilu yang sesungguhnya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit membahas apa tujuan dari quick count tersebut dan apa dasar matematikanya sehingga dianggap cukup akurat untuk memprediksi hasil pemilu atau pilkada. Nah, kita awali dari tujuan quick count ya. Sebetulnya tujuannya sederhana sekali, yaitu adalah untuk mengurangi kemungkinan kecurangan data dalam pemilu atau pilkada tersebut. Jadi seperti kita ketahui di dalam sejarah dunia ini ya, ketika terjadi pemilihan umum, apakah itu untuk presiden ataukah untuk jabatan-jabatan lainnya ya, banyak rejim-rejim pemerintahan di zaman dulu dan mungkin juga zaman sekarang ya, yang merekayasa hasil pemilu. Tentu saja itu mencederai demokrasi. Jadi tujuan dari quick count ini adalah untuk memantau jalannya pemilu, kemudian memberikan hasil prediksi cepat pada masyarakat tentang kira-kira berapa angka yang didapat oleh masing-masing kandidat ya. Tentu saja tidak 100% akurat, karena hasil yang akurat dan yang sah tentu saja yang dikeluarkan oleh KPU ya kalau di Indonesia itu. Nah, apakah ini cukup akurat? Ya, kalau pilkadanya dilakukan dengan cara yang fair dan quick count-nya juga dilakukan dengan cara yang fair, artinya quick count-nya sendiri itu juga tidak disalahgunakan, itu hasilnya cukup akurat ya. Nah, saya akan menjelaskan prinsip ya matematik, tepatnya statistik ya, yang membuat quick count itu cukup reliable ya untuk dijadikan acuan. Untuk menjelaskan dasar-dasar hitungan quick count, saya akan memakai grafik ini ya. Katakanlah saya memiliki satu set data yang banyak jumlahnya ya, sebut saja 1 juta ya, atau 10 juta ya. Nah, dan saya sudah mengetahui bahwa rata-rata dari data tersebut adalah katakanlah 36,9 ya, jadi rata-rata atau nilai tengah. Katakanlah saya sudah mengetahui bahwa nilai tengahnya itu 36,9. Bisa saja 36,9% misalnya ya. Nah, misalnya saya ingin menghitung secara cepat ya hasil rata-rata tersebut ya, nilai tengah tersebut, tapi tanpa harus menunggu semua datanya terkumpul ya, karena kalau menunggu semua datanya terkumpul mungkin agak lama ya. Tapi saya ingin memiliki bayangan kira-kira hasil akhirnya nanti berapa, kisaran berapa ya. Misalnya saya mengambil sampel sedikit saja dari 10 juta data itu, misalnya ambil 10 atau 20. Kalau saya hitung rata-ratanya mungkin akan jauh meleset ya dari rata-rata sebenarnya dari populasi tersebut. Saya bisa ambil data lebih banyak lagi, misalnya saya ambil sampel 40 atau 50 ya. Nah, kita lihat rata-ratanya mungkin akan mendekati rata-rata dari populasi tersebut, tapi belum cukup akurat ya. Nah, kalau saya ambil data lagi misalnya 80 atau 100 di sini ya, kita lihat dia mulai mendekati nilai tengah sebenarnya. Dan kalau saya ambil data lebih banyak lagi, misalnya sampai ke 500 ya, 500 dari 10 juta data, nah itu kita lihat bahwa dia sudah mendekati ya nilai rata-rata yang sebenarnya. Dan ini kalau saya ambil data lebih banyak lagi, dia cenderung tidak berubah, jadi cenderung stabil, dan angka yang stabil itu sudah dekat sekali dengan nilai rata-rata dari populasi. Nah,
Nah, apa artinya ini? Artinya, kalau saya ingin mengetahui perilaku dari populasi itu, dalam hal ini nilai tengahnya berapa, saya tidak harus menunggu sampai 10 juta data itu ada di tangan saya baru saya bisa hitung. Saya bisa mengambil sampel saja dari data itu, dan kalau cukup banyak sampel yang saya ambil, nilai yang saya dapat dari sampel tersebut sudah memberikan gambaran kira-kira nanti nilai sebenarnya berapa. Nah, ini sesuatu yang di statistik dikenal sebagai law of large numbers, atau dalam bahasa Indonesianya mungkin hukum bilangan besar, ya. Besar itu apa maksudnya adalah yaitu jumlah datanya cukup besar. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya mengambil sampel dari suatu populasi dan jumlah sampelnya itu cukup besar, data yang diperoleh dari sampel itu akan cukup akurat untuk memprediksi rata-rata dari populasi yang sebenarnya. Nah, ini adalah premis pertama ya dari quick count. Jadi quick count itu juga demikian, dia tidak menunggu sampai semua data pemilih itu terkumpul semua. Nah, sekarang saya akan memberikan suatu contoh sederhana saja ya bagaimana ini diterapkan ya. Katakanlah saya memiliki data pemilu dari 1000 kota. Jadi ini saya sudah simulasikan, ini ada 1000 kota kira-kira ya, sampai 1000. Ini 1000 kira-kira, bahkan 1001 ya. Nah, ini hasilnya ini random ya, acak ini. Dan masing-masing kota itu katakanlah ada 6 TPS. Dan ini adalah data untuk kandidat A ya misalnya ya. Seandainya saya sudah mengumpulkan semua datanya secara komplit, saya bisa menghitung rata-rata nilai yang didapat oleh A ini ya. Nah, dalam hal ini saya lihat ke bawah ini saya sudah hitung. Nah, dalam contoh ini nilai tengah populasi ini adalah 500,19 kira-kira ya. Ini adalah nilai tengah dari populasi ini. Nah, sekarang katakanlah saya tidak memiliki data komplitnya atau masih menunggu data komplit itu sampai dirilis ya. Saya akan ambil sampel saja. Jadi dari 1000 kota itu saya hanya mengambil sampel katakanlah dari 30 kota. Nah, ini kota-kota yang saya pilih ini yang saya warnai orange ini ya. Nah, kemudian saya hitung rata-rata dari tiap kota itu ya. Misalnya ini kota pertama ini dari 6 TPS ini saya hitung rata-ratanya 574,5. Kemudian dari kota keempat ini rata-ratanya adalah 493. Kemudian dari kota nomor 7 ini rata-ratanya adalah 463,7. Demikian ya, sama sampai saya mendapatkan 30 kota. Ya, 30 kota adalah di sini ya. Nah, setelah mendapatkan data dari 30 kota, nah ini adalah grafiknya. Kita lihat bahwa rata-ratanya itu sendiri masih variasinya masih banyak ya, sampai data ke 30 ya ini. Jadi belum mendekati suatu nilai yang stabil. Ya. Nah, tapi ada satu premis lagi dari statistik yang dipakai dalam quick count. Nah, premis itu intinya mengatakan bahwa kalau rata-rata dari 30 kota ini saya rata-ratakan lagi, jadi rata-rata dari rata-rata atau nilai tengah dari nilai tengah ya. Untuk 30 kota ini saya dapatkan hasilnya 498,9. Nah, sekali lagi ini adalah rata-rata dari rata-rata. Ya, ini dari 30 kota atau disebut 30 sampel. Nah, kalau kita ingat nilai sebenarnya dari populasi tadi kan 500, sekian ya. Nah, ini tingkat kesalahannya atau perbedaannya itu cuma 0,25%. Nah, tingkat kesalahan ini kan sudah tidak besar sebetulnya. Bagaimana kalau saya ambil rata-rata dari 40 kota, jadi ini 40 sampel ya. Nah, itu untuk 40 kota nilainya itu 497,6. Nah, sekali lagi ini adalah rata-rata dari rata-rata ya. Dan ini memiliki tingkat kesalahan itu 0,52%. Nah, saya bisa lanjutkan dengan mengambil
lebih banyak lagi sampel ya. Nah, kalau saya ambil 50 sampel ini, rata-ratanya 490,4. Ini tingkat kesalahannya 1,97, hampir 2% lah ya. Bisa saya tambahkan lagi, misalnya saya ambil sampai 60. Nah, ini rata-ratanya naik lagi sedikit ya, 497,5. Dengan tingkat kesalahan itu 0,53%. Nah, metode ini di mana kita mengambil rata-rata dari rata-rata atau nilai tengah dari nilai tengah. Nah, itu di dalam statistik disebut central limit theorem atau teori batas tengah. Jadi central limit theorem ini adalah premis kedua yang mendasari quick count. Ya, ini simbol matematikanya ya, bahwa rata-rata atau nilai tengah dari rata-rata sampel itu akan mendekati nilai tengah dari populasi yang sebenarnya. Nah, ini penjelasan dalam bentuk grafiknya ya. Jadi kalau saya mengambil sampel size-nya cuma 2, ya, nah, nilai rata-ratanya itu bentuknya masih belum normal ya, jadi masih miring ke kiri. Kemudian makin tinggi sampel size-nya, dia akan mendekati distribusi normal. Dan kalau kita tambah lagi jumlah data yang diambil, dia sudah amat sangat mendekati distribusi normal. Nah, ini garis tengah dari distribusi ini itu mendekati garis tengah dari populasi yang sebenarnya. Nah, ini yang disebut teori batas tengah atau central limit theorem. Jadi kombinasi antara central limit theorem dan law of large numbers tadi itu menjadi dasar dari perhitungan quick count. Dan seperti sudah kita lihat tadi, hasilnya cukup dekat ya. Jadi tingkat kesalahannya dari contoh yang saya kasih tadi adalah yang paling besar itu 2% ya. Artinya plus minus 2%, bisa lebih besar 2%, bisa lebih kurang 2%. Nah, jadi quick count itu cukup akurat ya, dengan mengambil sampel dari berbagai kota. Ya, kalau kita mengambil sampel yang cukup banyak, kita tidak perlu menunggu sampai semua data itu masuk sebelum kita bisa mengetahui kira-kira hasilnya berapa. Nah, ini cukup akurat kalau perbedaan hasil kandidat satu dengan berikutnya itu cukup besar, dalam arti di atas 2% tadi ya, misalnya ya 10%. Jadi kalau satu kandidat dapat 45%, yang kandidat lainnya 55%. Nah, central limit theorem ini cukup akurat memprediksi kira-kira siapa yang unggul. Tapi seandainya perbedaan antara kedua kandidat tersebut tipis ya, di bawah 2%, tentunya hasil dari quick count ini tidak cukup akurat ya untuk memprediksi siapa yang akan menang karena perbedaannya tipis. Nah, itu merupakan batas dari penggunaan teknik quick count ini. Jadi dalam menyikapi hasil quick count ini kita juga harus bijak ya. Jangan melihat bahwa pasangan A itu lebih unggul 2% dari pasangan B kemudian segera mengklaim kemenangan. Tunggu dulu, karena itu masih masuk ke dalam margin of error ya, jadi tingkat kesalahan. Nah, dalam hal seperti itu kita mesti menunggu hasil resmi dari KPU ya, baru kita bisa menentukan siapa yang menang. Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai quick count, apa yang mendasari perhitungan tersebut dan di mana batas akurasinya. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan inputan yang positif ya kepada kita semua, membuka wawasan kita sehingga nanti ketika kita melakukan pencoblosan kita bisa dengan bijak menyikapi hasil quick count. Dan karena kita sudah mengetahui dasarnya dan limitasinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.